Oke, jadi aku tadi buka YouTube, terus aku lihat ada iklannya dari YouTube-nya Aska Kobusher. Aku lihat dia kayaknya mau tanding bareng, tanding lawan Paris Fernandes, tinju lagi ya. Kayaknya nih efek dia tanding sama Vicky Prasetyo dan dia menang, tapi bukan karena menang atau kalahnya, tapi karena yang nonton itu 28 juta untuk live streamingnya. Jadi bayangkan tuh dapat duit berapa banyak itu si Deddy Kobusier. Jadi ini jadi kayak ladang bisnis baru ya buat dia ya. Dan memang nggak bisa dipungkiri untuk Aska ini memang punya daya tarik. Dia masih kecil, bapaknya influencer terkenal, youtuber terkenal, dan badannya dia bagus. Si Aska nih badannya bagus, mukanya juga cakep, jadi kayak menjual banget. Nah, jadi kalau orang lihat dia itu sih kemungkinan besar pasti simpatik dan pasti bakalan dukung dia lah. Karena dari hal-hal yang menjual tadi ya. Nah, ini dimanfaatkan betul nih oleh Dedi nih. Jadi momennya memang betul-betul dimanfaatkan untuk menghasilkan uang. Tapi ya memang menarik. Jadi banyak orang yang mungkin menanti-nantikan pertandingan itu ya. Dan saya yakin nanti kalau itu jadi tanding pasti yang nonton banyak dan pasti untung besar itu. Jadi kayaknya sekarang memang hal-hal yang kayak gini ya, kayak sebenarnya ini tontonan yang kekerasan sebenarnya, kekerasan tapi dikemas dengan cara yang entertain dan safety-nya itu kayak ya safety lah. Kalau kita lihat pertandingan kemarin kan si Aska juga pakai pelindung kepala gitu, jadi nggak yang brutal gitu, seolah-olah jadi nggak brutal ya, tapi sebenarnya ya tetap aja itu tinju. Tinju ya olahraga kekerasan sebenarnya, dan itu resikonya tetap besar. Nah, kalau kita dengar juga kan kemarin kayaknya ada yang meninggal juga ya, atlet tinju yang meninggal juga waktu mereka bertanding. Ya, dan sebenarnya kasus atlet tinju meninggal ya nggak sekali dua kali. Itu sering terjadi. Maksudnya nggak sering yang rutin itu enggak, tapi maksudnya itu banyak kali terjadi, entah di Indonesia maupun di luar negeri. Jadi ya bukan sesuatu yang mustahil kalau atlet tinju sampai mengalami luka yang cukup serius. Ya karena memang itu dunia mereka. Nah, sebenarnya ini jadi menarik karena ini betul-betul dikemas jadi kayak bentuk entertainnya itu ya tadi tokoh-tokohnya itu emang menarik. Nah, dalam hal ini khususnya yang menjual itu si Askanya memang. Dia jual banget dari tampilan yang ada. Jadi yang nonton tuh nggak cuma cowok, bahkan cewek-cewek pun banyak yang nonton karena menurut mereka itu keren. Dan saya yakin nanti kedepannya ini bakalan jadi tren banyak artis yang akan beralih profesi jadi petinju. Kalau menurut saya itu. Dan tidak dipungkiri untuk em, pertunjukan semacam ini pasti bayarannya besar ya. Entah menang, entah kalah, itu bayarannya pasti besar. Dan untuk tinju yang versi seperti ini kayaknya lebih seolah-olah ini jadi lebih soft dibanding kayaknya dulu ada juga ya yang MMA. MMA kayaknya dulu ada tuh yang One Pride ya. Itu artis-artis juga mereka ikut tanding MMA. Tapi kayaknya nggak terlalu populer banget, nggak yang viral banget karena memang MMA itu lebih keras ya. Dalam hal ini one pride-nya sih. Sebenarnya semua olahraga itu baik tinju maupun MMA itu sama-sama keras dan sama-sama mematikan. Jadi kalau di dunia nyata itu diterapkan, misalnya ada jagoan tinju ya, dia berantem sama orang yang nggak tahu apa-apa soal tinju ya habis itu orangnya disikat ya. Jadi tetap mematikan. Mau MMA, mau tinju, mau pencak silat, pokoknya semua jenis olahraga bela diri itu pasti mematikan. Jadi nggak boleh diremehkan. Cuma kalau yang tinju ini karena dia pakai pelindung kepala seperti itu, jadi terus nggak boleh nendang. Ada aturan ya, ada aturan-aturannya, nggak boleh nendang, nggak boleh ngunci, nggak boleh banting. Jadi cuma boleh mukul. Itu jadi seolah-olah kesannya ini lebih aman gitu. Padahal ya enggak, itu sama-sama bahaya. Nah, tapi itu daya tariknya sih. Jadi orang jadi penasaran, orang jadi tertarik nih kayak gimana nih permainannya. Dan ada juga orang yang berpikir bahwa itu settingan. Jadi karena si Aska masih kecil juga, jadi orang berpikir ah ini settingan nih. Tapi kalau lihat di podcastnya Deddy Corbuzier, ya dia bilang itu beneran dan dia sakit beneran waktu kena pukul itu juga dia merasa sakit.
Ya, jadi nanti gimana pertandingannya, apakah ini rame? Ya lihat aja nanti di YouTube. Oke, makasih.